Jushin. Yap. Jadi mereka menutup juga sebenarnya tadi untuk Jushinnya dan berarti akan ada 2 diversion kan. Valentina yang bisa mendapatkan juga untuk diversion milik Chloe. Oke, tapi butuh satu hero badan lagi. Dan munculnya itu dia hero nyaman dari Regi. Edit. Edit. Oke, dan lengkap sudah ya. Untuk draft dari RRQ dan juga EVOS. Dan RRQ lagi-lagi menggocek dengan membawakan Kimi bermain di gold. Yang tadinya terbuka untuk mid lane. Oke. Seperti apa ya? Ini gemuruhnya luar biasa loh ini. Gemuruh yang begitu luar biasa. Terdengar di MPL Arena. Derby Classic di leg yang kedua. Akan terjadi seperti apa lagi? Karena mungkin di pertemuan sebelumnya menjadi milik dari RRQ. Tapi sebelumnya dengan ada Kingdom, dengan ada Fams yang memang sudah memenuhi. Dari MPL Arena kita ingin bertanya terlebih dahulu. Kingdom, are you ready? Fams, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Oke, selamat datang di Derby Classic Jilid 2 MPL Indonesia Season 15. Menjadi ajang pembuktian mampukah EVOS bangkit dan juga membalaskan keadaannya setelah mungkin tertunduk ya di minggu-minggu kemarin, di leg yang pertama juga. Namun terjadi keramaian di tengah dan itu dia burst early game poke damage dari Rins ini memang cukup mengerikan dengan Doyo. Yap. Sementara Erlan diusir, ini sakit banget boy. Berhasil menekan Erlan di awal. Yap, secara laning ya untuk pressure yang diberikan oleh Kimi ini memang cukup besar. Yap. Apalagi untuk di early biasanya dari gold kan masing-masing tidak ada bantuan sama sekali ya. Yap. Jadi kalau sampai kena dengan damage dari Kimi juga ini akan bisa di pressure secara terus menerus. Namun Sutsujin ada di area bawah juga ternyata. Oke, Sutsujin sepertinya sudah menampakkan wujudnya ada di bagian bawah, tapi balik arah. Ya, hanya coba untuk mengambil ke arah scavenger trap-nya saja. Mengintip ke area purple buff, namun masih belum ada gangguan yang cukup berarti karena Ki dan juga Swallow ini sudah bahu-membahu untuk bisa melakukan penjagaan terhadap purple buff milik dari Sasuke. Iya, ini berarti Kakashinya dihadapkan dengan 2 muridnya ya. Iya Dari bener ya. Sasuke, dari Sakura juga, tapi dari emblem setnya nih. Tahan dulu tapi. Yap, di bagian tengah terlihat ada beberapa pergerakan. Hey! First blood-nya buat Ki pun langsung menghilang dan double kill. Albert lenyap. Semuanya nempel, semuanya terkena 2 letih. Itu yang membuat akhirnya 3 pemain dari EVOS pun tercicil dan bahkan 2 diantaranya pun harus ditemukan menghilang di area tengah. Rins mengambil peranan penting juga barusan. Ya, efek dari duality tadi yang masuk dan jangan lupakan ya. 2 poin kill yang jatuh ke tangan Kakashi atau Sutsujin tadi. Yang berarti ini akan menambah lagi pundi-pundi dia untuk bisa mendapatkan level retribution di atas dari Albert. Wah ini dan bahkan ya kita ngelihat dari Hayabusanya yang udah mulai menguasai area dari Turtle. Tapi EVOS Oke, cukup sulit seperti mendekat, tapi mereka berusaha untuk sepak ball Bogien dan Albert menunjukkan bagaimana kelasnya. Berhasil mendapatkan turtle tersebut, Idok adalah plus 1 lagi korban yang berhasil diamankan. mulai dinetralisir EVOS. Mereka secure dengan retribution 1 poin dan Spear of Destruction. Spear of Destruction, dia tidak connect ke arah siapapun. Ya hush deh langsung lewat aja. Lewat Tapi aja. akhirnya netral sih. EVOS mereka dapetin turtle, mereka dapetin poin killnya juga. Sampai akhirnya setup yang mungkin bisa tadi di start sama RRQ. Ya mereka gagal. Yap. Namun sekarang terlihat, akankah mereka berhasil karena ada Swallow berada dalam area tersebut, tapi Erlan, tapi Rins yang malah terkurung dan Rins tertinggal sendirian. Oke, coba untuk melakukan teleportation dengan diversion bersama dengan Sutsujin, tapi Sutsujin juga memilih untuk mundur dulu. Sampai akhirnya Rinsnya tertinggal. Ya, terlalu tak bisa jauh juga tadi ya. Dan seperti yang kita main, turtle pertama bisa menjadi kunci untuk EVOS. Mereka sudah berhasil untuk mematahkan, at least nih, untuk jalur pertama dari RRQ bisa mendapatkan efek-efek snowballnya. Yap. Oke. Sejauh ini EVOS berhasil untuk bisa mengamankan apa yang sudah dilakukan oleh mereka tadi di awal ya ulah. Oke, dan sekarang masih coba memberikan lebih tahan dulu dari HP juga. Dari segi decisionnya juga mereka lebih hati-hati lagi. Tentunya untuk EVOS yang sekarang sudah mulai kelihatan mereka membalaskan apa yang dilakukan sama RRQ. Tapi pressure di bottom lane ini memang tidak henti. Wow, talent prediction. Mirko Papulung. Biasanya Papulung sendirian. Iya. Oke, ini first itemnya buat Toy juga agak beda lagi nih sekarang.
Di gold lane, first item concentrated energy. Beda lagi nih, Dipakai dengan- Beda, kalau kemarin Holy Crystal. Beda lagi nih. Betul, gold lane ini selalu beda nih kalau ini ya. Masih banyak sih sebenarnya tergantung kondisi dan situasi. Ya, dan karena bukan mid, tidak ada paksaan untuk glowing. Karena Betul. nggak perlu untuk ikut tim fight di awal. Dan dia lebih nyari sustainnya juga kan. Yep. Oke. Di atas mereka berdua, ada Dairon sendirian, akan seperti apa badangnya. Namun belum ada tempat lagi di yang lain. Hey Erlan, benar-benar dihajar habis-habisan. Iya itu dia, dengan concentrated energy juga ngebuat dari Bob. Yap, oke Regi harus mundur sedikit. Sementara Turtle yang menjadi milik siapa? Dengan Glorious Parway memang sudah langsung dikeluarkan dan setuju. Tapi ternyata Turtle milik Albon. Maka sekarang pertempuran terus terjadi. Dan satu Fish Crack-nya begitu indah tadi diperlihatkan oleh Dairon. Idok. Tapi Regi mengatakan damage-nya. Coba lihat Idok yang pun menjadi korban kali ini. Oke, dan keuntungan kali ini dikantongi kembali oleh EVOS. Mereka secure tapi Regi tertinggal. Yap, Regi tertinggal. Albert sudah hilang duluan. Akankah Regi bisa menyelamatkan diri karena sekarang flickernya pun sudah dikeluarkan. Tapi Dairon melihat dari kejauhan. Mencoba untuk bisa menggambarkan satu yang terakhir dan Regi down. Itu dia ya, dan Wait, pressure. depan yang lain. Gi. Sakit banget damage yang dihasilkan. Oke, walaupun secara level tapi diversion depan Oke, umum. wah depan umum banget itu diversion. Kaget saya juga. Diversion depan umum yang untuk ngusir juga pemain-pemain dari EVOS dan harusnya gold lane-nya ini Bob. Wait, Enggak ya, enggak ya. hehe. Hati-hati Erlan. Hehe, mencoba untuk bisa mengamankan dan masih berhasil untuk bisa Iya. mengamankan auto turret bagian Jangan bawah. sampai SOD jadi Spear of Death ya. Waduh, ya karena Bahaya. ada pilihannya kan SOD itu kan. Kayak kita nggak perlu muncul kok di sana. Meskipun ada gambar bayangannya Nggak, Moskov. Pilihannya mau main aman apa FVP lagi? Waduh, jangan. Lama dibahasnya nanti ya. Bisa satu season. Tapi War X akhirnya selesai untuk Albert. Dan ini cukup standar dari sisi goldnya. Karena mereka memang saling kejar-mengejar satu sama lain. Yep. Lebih ke decision dari tim fight-nya ya. Karena Dairon kita punya level juga. Jadi cukup menguntungkan untuk Regi sebenarnya. Yap, wait, itu dia middle strike-nya. Bahkan sekarang sudah diseleda. Namun untuk kali ini pertempuran kembali terjadi dari Abi di mana King-nya pun malah menjadi korban. Tidak ada pertukaran sama sekali sejauh ini. Targetnya menuju ke arah Rins, tapi Rins punya Purify. Yap. Itu yang akhirnya Tsunami Slam-nya pun gagal untuk bisa dibentangkan. Sampai akhirnya justru Ki yang harus kehilangan nyawa. Oke, ditukarkan dengan Ki memang ya. Dan so far sih dari EVOS-nya mereka masih sanggup untuk memberikan perlawanan. Tapi mereka harus hati-hati nih. Karena lambat laun dengan Kimi yang sudah punya item kedua. Sky Pierce yang selesai. Ya. Mungkin sudah waktunya untuk Toy juga. Ini bisa mulai join team fight. Yap. Dan bahkan lane-nya dia yang lebih sering dibantu kan. Yap. Oke. Oke, dan untuk kali ini sepertinya akan ada sebuah strategi begitu baik. Tapi Swelo mencoba untuk bisa mengamankan diri terlebih dahulu. Dan juga Reginya tertinggal sendirian. Akan seperti apa lagi dengan Shadow Kill udah langsung dikeluarkan selesai Regi. Kekurangan dari playernya. Akan seperti apa, hehe. Apa yang terjadi? Bahkan Tsunami Slam dikeluarkan tapi tidak ada pull up damage. Dairon selamat. Yap. Swelo sendirian mencoba dari jauh tapi masih gagal. Cukup berani. No perfect turtle untuk Albert. Berhasil untuk diamankan juga oleh Sun Sujin. Tapi Weh, oke. Heki, apa yang terjadi dengan Heki tertangkap basah Spear of Destruction dikeluarkan. Akankah berpindah tempat dan mereka sekarang udah siap untuk bisa teleportation. No. Bahkan Erlan. Bisakah Erlan selamat kembali keuntungan kali ini. Milik Oh, dibalas, Arakiu. dibalas. Tapi ternyata di bagian belakang ada sebuah sandwich camping yang dilakukan dan pertempuran terjadi Fish Crack. Langsung berdina itu semuanya. Shadow Kill? Albertnya down. Maka sekarang Zuelo mencoba untuk bisa mengantarkan damage Media. Maniac. Didapatkan oleh Regi. Regi EXP laner Edith Maniac berhasil untuk didapatkan dan ternyata diversion curian juga tidak kalah aktif Om. Serangan double layer yang terjadi tadi. Layer pertama dilakukan oleh RRQ, layer yang kedua datang juga dengan diversion yang sangat mulus sekali. Primal Wrath dari Regi mendatangkan Maniac buat dia dan kita bisa tahu Erlan tidak masuk memang dengan Spread of Destruction-nya, tapi dia yang dikejar dan di belakangnya juga disusul dengan pemain-pemain dari EVOS yang lain untuk melakukan team fight. Dan Reginya bebas. Keluar dengan Primal Wrath-nya, damage yang diberikan juga sangat besar. Maniac akhirnya bisa disumbangkan oleh Regi. Wow, Maniac loh, Edith loh ini. Iya. Hal yang cukup rare kita temukan. Tapi keuntungan yang bisa dipegang sama RRQ masih belum tersusul ya. Ya. Keadaannya juga masih dipegang dengan hancurnya turret-turret. Sementara ya balik lagi, Erlan punya PR yang cukup banyak juga. Dia harus ngejalanin lane-nya. Apalagi dia harus kehadiran tamu yang tadi undang secara dadakan juga kan. Masalahnya kan Erlannya biasanya bertamu. Sekarang dia disatroni. Dia yang disatroni sekarang. Karena ada Loyi juga.
Oke, dari item per item pun ini yang bahaya sebenarnya adalah jangan sampai Toy-nya juga menyelesaikan item ketiga dia. Segera menuju ke Holy Crystal. Ya, untuk Toy. Itu akan sangat berbahaya kalau sampai sudah pegang dari Holy Crystal-nya. Oke. Dan Lord pertama sudah muncul juga. Setup telah dilakukan oleh RRQ. Sementara akankah ada kontes dari EVOS? Karena Regi bakal dimakan dulu sih kayak tadi. Agak sedikit sulit. Dan Glorious Pathway dikeluarkan Lordnya gratis. Milik RRQ. Yap. Dan again ya dari Ki, kalau misalkan dia juga ngebuka dari Tsunami Slam, dia harus memastikan dua Purify ini gak ada. Yep. Ataupun kalau misalkan emang ngedapetin satu inisiasi yang sukses, dipastikan juga follow up-nya ada Om. Karena kayaknya follow up-nya agak lumayan minim untuk instant burst. Ya, mungkin dari follow up-nya yang bisa dilakukan adalah chain CC. Ini buat EVOS ya. Kayak kalau mereka nabrak ya, Onward dan Regi juga harus siap untuk menampung dari Tsunami Slam tadi. Oke. Aduh, Holy Crystal udah selesai lagi. Wah, ini dia. 3 item yang berbahaya ya. Aduh, sakit banget dan Erlan sudah merasakan akibatnya. Dan apakah ini akan menjadi kesuksesan perdana ya buat Kimi di gold lane juga? Yep. Masih pressure yang cukup besar. Traction push-nya gak kena ke arah siapapun. Sementara Regi mencoba untuk bisa maju dan juga mendorong mundur pemain dari RRQ. Oke. Masih cukup aman kali ini EVOS masih mempertahankan inner turret mereka dengan cukup baik. Yap. Sementara tapi tidak dengan adanya purple buff yang sudah mulai di-engage. Oke, purple buff-nya kini menjadi milik dari RRQ kembali. Oke, tapi sepertinya ada ancang-ancang. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan dan Ki berhasil untuk bisa menebak itu semuanya. Lagi, tidak ada yang bisa diangkat karena Purify yang sudah dikeluarkan oleh Rins. Oke, Purify ya. Dan sebenarnya awareness dari Ki juga udah bagus banget ya. Bagus banget itu. Bagus banget ya mendeteksi adanya pergerakan di sana. Namun sayangnya again Purify yang gagal untuk bisa Waduh, membuat Yep, inisiasinya traction sukses. push-nya dan Ki kembali berhasil selamat. Ya, mungkin permasalahan dari EVOS adalah tidak ada yang bisa men-trigger Purify. Jadi kelihatan Yap. sangat bebas sekali dan hanya Ki yang bisa men-trigger. Dan ketika di-trigger pun Tsunami Slam akan terbuang sia-sia. Atau minimal Spear of Victory ya. Ya, tapi jarang kan kayak. Dia Tapi pasti nunggu di susah ya. belakang, bener. Bener. Oke, inner turret udah mulai hancur juga. Inner middle turret bakal coba untuk dipertahankan bagaimanapun itu agar tidak terleluasakan lagi ya. Bagaimana diversion play. Tapi Itu dia, Glorious Pathway tadi udah langsung dikeluarkan. Mereka mencoba untuk bisa mendorong mundur pemain EVOS dan berhasil mendapatkan inner turret di area mid. cukup ya mungkin dari inner turretnya aja. 3 base turret sekarang sudah mulai terekspos. Dan RRQ juga nggak mau terlalu terburu-buru. Dengan 4.000 gold lead yang sekarang mereka pegang. Mereka nggak yang langsung ngasih pressure terus-terusan. Mereka lebih ke maintain lagi, mundur lagi, setup ulang lagi. Ya, dan mencari untuk item Toy berikutnya ya. Ya. Divine Glaive bisa dituju untuk Toy setelah memiliki Holy Crystal juga. Dari sisi keunggulan kita bisa tahu ya, bahkan dari Sujinnya juga ini sangat sulit untuk bisa ditangkap. Karena secara untuk single targetnya kalau memang dipersiapkan untuk Sujin, Purify nggak ada yang trigger. Yang jadi case-nya ya kapan nih bisa di-trigger juga. Yep, Regi sendirian akan dikeroyok dan Fixer kalau langsung dikeluarkan ini dia. Akan seperti apa? Mau tidak mau nih barusan Regi. Ya flickernya yang terpaksa dikeluarkan. Tapi divernya Yap, di sementara Ki. Akankah ada sebuah follow up damage tapi Konsil terlihat dan berhasil untuk bisa membanting ke arah daerah di mana mereka berhasil mendapatkan langsung ke arah daerah. Albert. Tapi Albertnya malah terjebak sendirian dan Albertnya pula sempat hilang. Dairon ditukar Albert Oke, Darren tukar Albert ini hal yang tidak worth tentunya. dan ada Lord. Iya, masalahnya nggak ada sang pemegang retribution juga. Dan ini memfokuskan upaya EVOS untuk bisa melakukan kontes. Tapi Glorious Pathway, Wah ini dia Glorious Pathway, Swallow mendadak berubah. Erlan dari bagian belakang free untuk bisa mengantarkan damage dan berhasilkan mereka untuk bisa menghancurkan di mana hidupnya pun sekarang udah langsung Regi. lenyap. Tapi Sujin satu terakhir dan Spear of Destruction. Erlan double kill dan membuat Sujin terkapar. dan itu dia Spear of Destruction yang akhirnya membuat dari RRQ kehilangan Sujin. Shutdown yang mahal ini menjadi tabungan yang pecah untuk Erlan. Ya, tapi jangan lupakan tadi yang bisa melakukan zoning juga terhadap Toy. Ada Regi di sana. Regi sih. Efek zoning dari dia yang akhirnya membuat damage dari Toy ini tidak ke teman-teman yang lain. Yap. Ya secara ya, item dari Toy ini sudah hampir jadi secara sepenuhnya. Divine Glaive baru selesai, tapi power of retribution dipegang EVOS. Oke. Berlima tanpa ada gangguan. Tapi sekarang ada Spear of Destruction ataupun dari sebuah bantingan. Tsunami Slam yang begitu indah. Dan Regi pun lenyap, akankah mereka mundur? Namun sekarang Swallow masih berhasil selamat. Hanya ada Regi yang menjadi korban. Regi tunggang, Lord Slamnya bisa bagus banget. didapetin iya. Dan juga wave atasnya yang udah harus coba di-maintain dulu sama RRQ. Keuntungan yang mereka tabung tadi seketika sudah mulai dipersempit jaraknya oleh EVOS, Om. Iya, sangat sinar sekali ya. Karena dengan Lord yang didapatkan RRQ tadi, Lord yang pertama, mereka masih gagal loh buat Iya. mendapatkan ya pecahin shieldnya aja enggak tadi. Buat di bagian base turretnya ya. Dan mid turret masih terjaga bagi
RRQ. Lordnya juga tidak di cover sama sekali. Harusnya akan menjadi fast clearance bagi RRQ juga. Karena dengan tumbangnya Regi ini nggak ada yang bisa melakukan zoning dari EVOS-nya. So ya ini dia dari kondisi yang reset dan mid outer yang sedang diupayakan diambil nih untuk EVOS. Oke, Erlan masih selamat. Oke, Erlan kena traction pulse juga masih bisa menghindar ya dengan Abyss Walk-nya dia. Dan wear dari EVOS juga udah lumayan tinggi ya. Wih, Regi. Nah, karena ngeri sih dari diversion play-nya Rins ini. Tapi masalahnya sekarang keadaannya juga udah mulai diseimbangi sama EVOS. Walaupun outer middle duran yang mahal ini masih mereka gini. Wah, diajak perang lagi nih. Oke, mereka dipaksa mundur. Glorious Pathway langsung dibuka Dairan. Siapa targetnya kali ini? Oke, masih belum ada ya. Cicil-cicil saja dari arah kejauhan juga dan Swaylo harus mundur terlebih dahulu. Akankah satu buah Glorious Pathway ini menjadi best option untuk di IMU terhadap Valentino? Iya, itu kayaknya best option sih kalau mereka mau ngambil ya. Karena kalau yang injak pun di atasnya ada Idok. Atau bahkan kalau kena Toy ini. Karena Toy dia menggunakan dari Purify-nya. Untuk escape dari sana agak sulit. Soalnya kalau diversion bisa jadi Ya, pisau bermata dua ya. betul. Sama kan RRQ sekarang lagi main pisau bermata dua. Sama sih sebenarnya. Ada diversion yang salah, menginjak di 15 menitan ini mid game. Bisa flop nanti buat RRQ. Yap. Dan satu lagi Bloodwing dari Toy udah selesai. Udah full item nih Toynya, tinggal gimana caranya ngejaga Toy ini untuk bisa freeze. Ya. Karena so far kita lihat dari EVOS mereka bisa nahan ya. 2 Radiant Armor yang sudah dipakai ada di Ki, terus juga masih ada di Regi tadi. Membuat mereka sustain untuk di lini depannya seperti yang kalian lihat sekarang. Kata beton defense buat Magicnya cukup terjaga. Dan so far memang ya dari Reginya ya dengan full defense item ini akan bisa memberikan damage yang besar dan maksimal. Wih, kaget kita. Dipukul mundur ya. Yep. Nancep deh di situ. Oke, tapi untuk asuransinya juga secara frontliner ini RRQ mereka punya high loss. Tapi apalah daya high loss juga kalau misalkan memang kena cicil terus-terusan dari Erlan pula. Yang bahaya Erlannya ya. ini. Iya. Oh, Regi. Oke, Regi. Membawa banyak oleh-oleh tuh dia tuh. Nyari infonya banyak ya. Tapi 5v5 ini kalau misalkan memang nempel semua, Rins ini juga jadi dilematis loh. Kayak dia secara damage deal, secara untuk bisa nge-crowd controlnya dengan duality-nya kan juga besar. Yep. Tapi positioning dia udah pasti ke-expose. Pasti sih. Kelihatan juga ya dan front to back pastinya yang bisa dengan RRQ. Mereka punya powernya, mereka ada Toy, badannya ada Idok juga. Yep. Lalu bagaimana akan Suzuki berpindah masuk? tempat nih seperti apa? Tapi Idok kehilangan coba SP Dipotong. tapi dibalaskan. Dengan Glorious Pathway mulai udah langsung dikeluarkan tadi oleh Swaylo. Tapi sekarang Riza malah menjadi korban dan sekarang Potapura kembali menjadi milik Boska. Namun Albert pun langsung panggilan ke Shadow Kill begitu indah dan Daira menjadi korban pula. Tapi Sujin kembali menjadi makanan dari Erlan. Sujin dia berhasil selamat. Erlan dia berjuang sendirian. Bisakah dia selamat? Hingga spill of destruction. Namun Toy shutdown Maniac dari Toy. Dan itu dia satu Kimi Goldlane yang mungkin bisa membawa kesuksesan karena akan di-push lewat bawah. Wow, menjadi satu hal yang begitu indah dan game yang pertama milik RRQ OG. Dan sang raja masih dalam performanya. Kimi Goldlane yang akhirnya sukses dibawakan di MPL Indonesia season ini ada di tangan Genin Toy. Yap, Maniac yang kita lihat tadi tidak terbendung sama sekali untuk Toy-nya, terlihat sangat bebas untuk bisa memberikan damage demi damage. Domination aerial, itulah yang terjadi tadi. Dan Kiminya sangat sustain. Melihat bagaimana pressure mungkin di awal tidak